kami mendapatkan akses untuk bertemu langsung dengan dua orang terdakwa. Gimana untuk sidang hari ini? Selamat siang. Sen, janji untuk buka semuanya? Iya. Kita kesini mau ngawal kasus ini aja biar sesuai dengan ketentuan hukum. Detik-detik penganiayaan terhadap David Ozora. Saya mendapatkan 42 menit rekaman CCTV. Cepat saja langsung Shane melerai dan dua kali melerai agar Mario Dandi menghentikan penyiksaan. Ada orang-orang yang berupaya untuk memberikan uang dan handphone kepada si Shane. Si Shane waktu itu sudah menolak. Sidang perdana Mario Dandi, terdakwa kasus penganiayaan David Ozora, akhirnya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mario Dandi didakwa melakukan penganiayaan berat terencana terhadap David Ozora dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum menyebutkan Mario Dandi bersenang-senang saat melakukan penganiayaan terhadap David Ozora. Mario Dandi Satrio alias Dendi tampak senang-senang saat melakukan kekerasan sadis terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Warren dengan seolah-olah sedang melakukan permainan sepak bola dengan mengatakan, "Enak main bola ya," dan dilanjutkan dengan perkataan terdakwa Mario Dandi alias Dendi, "Free kick, sini bos, free kick, gini bos." Bahwa selanjutnya terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dendi melanjutkan kekerasan sadisnya ke arah kepala anak korban Kristalino David Ozora alias Warren yang sudah dengan jelas diketahuinya dalam keadaan tergeletak, diam, tak bergerak. Menanggapi dakwaan tersebut, kuasa hukum Mario Dandi menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi. Pada intinya, kami mengucapkan terima kasih. Intinya saudara tidak mengajukan eksepsi ya? Tidak melakukan. Baik, kalau begitu kita akan lanjutkan untuk kita jadwalkan untuk saksi. Sobat, saya kembali menginjakkan kaki di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kali ini saya melihat langsung dan menyimak sidang perdana Mario Dandi dan juga Shane Lucas. Keduanya duduk sebagai terdakwa dengan agenda sidang pembacaan dakwaan. Dan di Komplek Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saya Abraham Silaban bersama tim AB+, kami mendapatkan akses untuk bertemu langsung dengan dua orang terdakwa. Mario Dandi, terdakwa kasus penganiayaan terhadap David Ozora, dan kemudian ada juga Shane Lucas yang didakwa merekam detik-detik penganiayaan itu terjadi. Saya pun kemudian sempat kembali berbincang dengan Shane Lucas eksklusif. Yang bersangkutan bercerita kepada saya apa yang akan dia sampaikan dan dia akan membuka seterang-terangnya kasus ini agar publik secara jernih dan utuh bisa mengetahui kebenaran dan keadilan. Saya putarkan kepada Anda, Sobat AB+, wawancara saya dengan Shane Lucas. Halo Shane, gimana kabarnya Shane? Baik, Bang. Baik ya. Gimana untuk sidang hari ini? Selamat siang. Oke. Nah, Shane, janji untuk buka semuanya? Iya. Siap. Ini saya. Kalau kita lihat banyak yang di depan untuk kasih dukungan untuk Shane gimana? Saya berterima kasih banget buat para teman-teman yang sudah mendukung saya. Saya berterima kasih juga kepada abang-abang yang mensupport saya selalu. Thank you. Sobat, hari ini aku dengan Mario Dandi. Mario, iya, Mario memilih untuk mengikuti proses hukum yang sedang berlangsung dan menyampaikan kepada saya akan kooperatif
untuk apa yang sedang dialaminya saat ini, dan dia berjanji untuk bertanggungjawabkan perbuatannya. Tapi lagi dan lagi saya berupaya untuk membujuk Mario untuk bicara, dan termasuk dengan keluarga yang saat ini sedang diterpa. Begitu ya Mario? Akan kooperatif ya Mario? Sebenarnya saya juga perlu ada sedikit klarifikasi ya terhadap perlakuan istimewa ya yang dikatakan sudah diterima oleh Mario selama ini. Itu sebenarnya tidak demikian, apalagi kaitannya setelah tahap 2 ini ya. Setelah tahap 2 ini memang kami secara tiba-tiba melalui media itu menerima info bahwa klien kami yang tadinya dieksekusi di Cipinang itu dipindah ke Salemba. Mario pun sekarang ini sudah masuk ke dalam isolasi ya seperti tahanan-tahanan lainnya di dalam ruangan 3x3 bersama 10 orang ya. Jadi itulah yang sedang dialami oleh keberatannya seperti apa? Saya rasa kita sudah sama-sama tahu ya dampak yang sudah dialami oleh Mario secara pribadi, keluarganya, ayahnya juga yang sudah diproses hukum, semua harta yang sudah dimiliki juga sudah di-freeze ya, dan sekarang dia juga akan mengalami hukuman badan terhadap perbuatannya dia. Siapa sih yang nggak tertekan akibat perbuatannya? Ayahnya yang membesarkan dia itu harus mendekam di penjara. Kita sama-sama tahu, nggak ada masalah sama bapaknya selama ini. Begitu kasus ini diungkap, bapaknya ditangkap polisi, hartanya disita semua. Dalam persidangan, ayah David Ozora, Jonathan Latumahina, turut hadir. Jonathan hadir bersama puluhan anggota Banser. Sobat, di belakang saya saat ini, Jonathan Latumahina, ayahanda dari David Ozora, yang hadir dan lihat langsung sidang perdana. Sidang dengan terdakwa Mario Dandi. Tentu saja ada pesan yang ingin disampaikan, Bang. Sedikit, Bang. Enggak, kita kesini mau ngawal kasus ini aja biar sesuai dengan ketentuan hukum. Udah, itu aja. Oke. Kalau yang detail-detail soal dakwaan tadi, Melisa ada beberapa catatan nanti akan disampaikan. Karena ada beberapa dakwaan yang nggak disampaikan. Adinda David gimana? Adik kabarnya, Bang? Masih terapi, masih ya jalan kaki juga masih kuatnya baru 6 menit. Belum bisa mandi sendiri, belum bisa pakai celana sendiri. Ya, masih terus dijaga papanya ya? Iya, terus dijaga. Oke. Sidang 2 terdakwa, Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas Protua Lumbantoruan sudah selesai. Dan menariknya, pihak Shane Lucas meminta untuk pindah sel ataupun pisah sel dengan Mario Dandi. Dan permintaan itu pada akhirnya dipenuhi oleh majelis hakim. Shane di belakang saya saat ini, sobat. Ada Shane. Shane, apa yang ingin disampaikan, Shane? Kita berharap bahwa sidang ini akan memutuskan kebenaran dan keadilan bagi siapapun yang mencarinya, termasuk dari pihak korban dan tentu juga dari pihak terdakwa dengan pembelaan-pembelaan yang sudah disiapkan. Shane Lucas setidaknya dua kali melakukan peleraian, penghentian terhadap penganiayaan David Ozora. Sobat, persidangan kasus penganiayaan David Ozora dengan terdakwa Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas Protua Lumbantoruan terus bergulir. Publik tentu punya anggapan masing-masing terhadap penganiayaan yang dilakukan terhadap David Ozora.
Tetapi sah-sah saja apabila publik menilainya dari satu video, rekaman video yang terlanjur viral di media sosial, yang pada akhirnya menuai rasa simpatik publik atas apa yang terjadi kepada David Ozora. Dan untuk memberikan gambaran yang utuh, jelas terang mengenai apa yang sungguhnya terjadi di malam ketika penganiayaan terhadap David Ozora itu dilakukan, saya, Abraham Silaban, mendapatkan CCTV. Ini untuk pertama kali. Saya mendapatkan 42 menit rekaman CCTV di komplek perumahan di daerah Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dan untuk pertama kalinya juga, dalam program AB Plus, saya Abraham Silaban akan membuka kepada Anda semua CCTV ini untuk melihat peran masing-masing terdakwa dan peran orang-orang dan siapa-siapa saja yang ada di sana. Dan tentu saja dengan melihat gambar kita bisa mendapatkan sudut pandang baru ataupun memperkaya sudut pandang mengenai apa yang sesungguhnya terjadi di malam penganiayaan itu dilakukan. Kita akan lihat bersama. Waktu yang tertera dalam CCTV yang berdurasi 42 menit ini menunjukkan pukul 18:47. Ada mobil yang baru parkir, belum ada siapa-siapa di sini, tapi jelas terlihat di sana sudah ada mobil Rubicon Mario Dandi yang digunakan bersama-sama dengan AG dan juga Shane di dalamnya untuk datang ke komplek perumahan di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Kita percepat, sengaja kita percepat karena 42 menit terlalu panjang. Yang pertama terlihat di CCTV adalah Mario Dandi, diikuti oleh korban David Ozora di belakangnya. Dan bersama-sama ada AG dan juga Shane Lucas. Jadi ada 4 orang ya di lokasi kejadian. Begitu tiba langsung terlihat duduk, santai aja nampaknya. Nah ini kita nampaknya harus blur ini sobat, karena begitu tiba langsung duduk di trotoar Mario Dandi dan juga David Ozora, menyalakan rokok ya. Mario Dandi merokok ya. Ya duduk seperti biasa ya, duduk santai, ngobrol nampaknya biasa-biasa aja. Shane juga bersandar di mobil Mario Dandi, AG juga bersandar di belakang mobil Mario Dandi Satrio. 1 menit berlalu, belum terjadi apa-apa. Masih ngobrol santai nampaknya Mario Dandi dan juga David Ozora. Yang jelas dalam dakwaan diungkapkan memang pertemuan ini untuk mengkonfrontir dugaan pelecehan yang dilakukan David Ozora terhadap AG, atau dugaan perbuatan tidak menyenangkan David Ozora terhadap AG. Nah, tiba-tiba sikap push up langsung diperagakan oleh David Ozora. David Ozora push up di depan Mario Dandi. Mario Dandi pun berdiri ya, nampaknya mengawasi ya push up ini. Mario Dandi nampak sembari mengawasi nampaknya agar tidak tertangkap nampaknya oleh petugas sekuritas atau keamanan yang ada di sekitar sana. Tapi sikap push up dilakukan oleh David Ozora, sobat. Dan AG nampaknya membisikkan sesuatu kepada Mario Dandi. Saya tidak tahu apa yang dibicarakan di sana, tapi yang jelas ada Shane juga di sana yang juga ikut menyaksikan push up itu. Nah, di sana malah bahkan Mario Dandi ikut memperagakan push up. Nampaknya seolah mengkoreksi push up yang dilakukan oleh David Ozora ya. Saya nggak tahu David push up berapa kali sobat, tapi yang jelas nampaknya kelihatan sudah kelelahan sih. Sudah kelelahan sampai lutut harus bersandar di jalan
di dasar nampaknya sudah kelihatan kelelahan. AG ada di belakang mobil. AG ada di belakang mobil dan kembali muncul. Nampaknya David Ozora dari rekaman CCTV ini nampak kelelahan ya. Dan sampai mengambil posisi bersimpuh seperti itu. Nah, dari sini sobat kita melihat ada sikap penyesalan militer yang diperagakan oleh David Ozora, di mana kepala berada di aspal dan tangan ada di belakang punggungnya. Saya harus katakan ini adalah satu sikap penyesalan militer yang apapun istilahnya menyakitkan menurut saya ya. Karena bagaimanapun tidak ada alas di kepala dan harus bersentuhan langsung dengan aspal, dan itu sangat-sangat menyakitkan dan juga tentu saja melelahkan. Dan ketiganya menyaksikannya. Sambil berbincang, tentu saja saya tidak tahu apa yang diperbincangkan secara detail di sana, tapi yang jelas ada sikap penyesalan sebagai bentuk penghukuman yang dilakukan terhadap David Ozora. Push up kembali. Ya. Setelah penyesalan dengan kepala di aspal tadi, dilanjutkan dengan push up. Push up mengepal ya. Nampaknya Mario memberikan instruksi melakukan sikap push up di sana. Dia menuruti permintaan dari Mario Dandi untuk ikut push up, sikap penyesalan militer dan lain sebagainya, sekalipun nampaknya kelihatan sudah nggak kuat lagi push up. Nah, kelihatan lagi Mario Dandi masih membisikkan sesuatu dengan keadaan David Ozora posisi push up. Posisi push up mengepalkan tangan ya. Dengan mengepalkan tangan seperti ini. AG dan Shane berbincang ya. Nah, saya tidak tahu apa yang mereka perbincangkan, tapi yang jelas tidak mau mendekat ke arah David Ozora. Ya, AG nampaknya terlihat memalingkan wajah, menyandarkan tubuhnya, memalingkan wajah di sana. Saat Mario Dandi bicara pada David, AG bicara dengan Shane. Saya nggak ngerti juga apa yang mereka bicarakan di sana. Nah, ini menarik nih. Di menit 19.01.39 atau pukul 7 malam ya, lewat 1 menit, ada petugas security nampaknya ini ya, yang melintas ya. Melintas, berhenti sejenak dan bicara dengan Mario Dandi. Tentu saya nggak tahu persis apa yang mereka bicarakan di sana, dan berlalu begitu saja. Yang jelas ada pengemudi sepeda motor, entah itu security ataupun satpam, yang sempat berhenti di sana dan berbincang dengan Mario Dandi. Sikap push up lagi diambil oleh David Ozora. Nampak bincang bertiga ya, AG, Shane dan Mario Dandi. Mario Dandi memberikan HP ya, nampak memberikan HP kepada Shane. Shane membuka HP dan ya disitulah pertama kali tendangan diarahkan kepada David Ozora, langsung diinjak. Mohon maaf sobat, ini sungguh keji ya, sungguh keji. Shane kelihatan memalingkan wajahnya di sana, tak sanggup untuk melihat. Sementara AG pun memegangi Shane dan memalingkan wajah lagi ya. AG memalingkan wajahnya. Ada selebrasi yang dilakukan oleh Mario Dandi ya, selebrasi siu, dan rekapan masih dilakukan. Dan dari sini cepat saja langsung Shane melerai, dan 2 kali sobat, 2 kali melerai agar Mario Dandi menghentikan penyiksaan terhadap David Ozora. Saya akan ulang kembali ya, agar kita melihat jelas detik-detik ketika penganiayaan itu terjadi dan apa reaksi dan apa yang dilakukan oleh masing-masing pihak yang ada di sana. Penganiayaan itu dilakukan tepat di pukul 19:03 di mana saat sikap push up diambil oleh
David Ozora. Tiba-tiba HP diberikan Mario Dandi kepada Shane Lucas dan nampaknya AG dibisikin sesuatu oleh Mario Dandi dan dari sini langsung ditendang sobat. Langsung ditendang begitu saja. Dan nampaknya pun Shane dan AG kaget dan mundur tuh. Mereka berdua mundur, kelihatan mundur. Dan tak mampu nampaknya melihat dan menyaksikan penyiksaan itu. Dan AG pun nampak menyembunyikan dirinya. Dan sambil melingkan wajahnya. Ya, menang lagi. Dan melakukan selebrasi. Dan dari situ saya sengaja stop. AG nampak menutup wajahnya dan bersandar kepada mobil. Seolah nggak mampu untuk menyaksikan itu. Menyaksikan penyiksaan itu. Dan saya stop lagi di sini. Shane memberikan HP-nya kepada AG. AG melihat David Ozora terkapar begitu ya. Dan Shane langsung menghadang Mario Dandi untuk melakukan penyiksaan. Saya ulang sekali lagi. Dari sini langsung menghadang untuk melakukan pemukulan, penyiksaan, apapun istilahnya itu. 1 kali dan 2 kali. Saya mencatat 2 kali Shane dalam video CCTV ini menghentikan penyiksaan terhadap David Ozora. Dan dari sana pula David Ozora terlihat terkapar dan pada akhirnya AG langsung menyentuh David Ozora yang sudah terkapar dan berupaya untuk membalikkan badannya. Dan dari sanalah kemudian ada petugas keamanan nampaknya yang tiba menggunakan sepeda motor. Ada 2 orang di sana, petugas keamanan yang menghampiri mereka semua. Dan petugas keamanan berupaya untuk memberikan pertolongan ya kepada David Ozora. Saya tidak bisa membayangkan sebetulnya apabila aksi kekejian penyiksaan ini dilakukan berkali-kali dan terus-menerus dan tidak dihentikan oleh Shane di sana. Saya nggak tahu apa yang terjadi kepada David Ozora. Nampak ini dia salah seorang warga yang juga ada dan mendatangi titik kejadian itu, barulah mengkonfrontir apa yang sebetulnya terjadi di sana dan minta keterangan kepada masing-masing pihak yang ada di sana. Saya coba percepat kembali ya. Percepat kembali sampai pada akhirnya penyelamatan dilakukan kepada David Ozora. Dan semakin banyak orang yang tiba dan mencoba memberikan pertolongan kepada David Ozora. Nah, tak lama berselang ada kemudian mobil SUV merah yang tiba ya. Di lokasi kejadian, nampaknya siap-siap untuk segera mengevakuasi David Ozora yang sudah terkapar. Dua petugas keamanan mengangkat David Ozora, dibantu oleh Shane. Shane juga membantu, menggendong dan mengevakuasi David Ozora masuk ke dalam mobil SUV. Ya, Shane ikut juga, nampaknya memastikan bahwa David Ozora juga terlentang ya di dalam mobil SUV. Mobil inilah yang membawa David Ozora untuk pada akhirnya dievakuasi. Sobat, untuk pertama kalinya kami sampaikan bahwa video ini CCTV diputarkan kepada Anda. Saya Abraham Silaban mendapatkannya. Dari sini kita mengetahui fakta-fakta penganiayaan dilakukan terhadap David Ozora setelah David dan Mario Dandi sempat duduk dan melakukan semacam hukuman terhadap David Ozora, push up dan lain sebagainya sampai pada akhirnya melakukan penyiksaan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada fakta-fakta yang mengejutkan juga bahwa Shane Lucas setidaknya dua kali melakukan peleraian, penghentian terhadap penganiayaan David Ozora yang dilakukan oleh Mario Dandi karena sudah terkapar sedemikian rupa. Dan Anda juga punya penilaian sendiri tentang bagaimana ekspresi dan peran masing-masing pihak yang ada di sana. Kita dengarkan apa keterangan dari Reza Indragiri terhadap kondisi psikologis seseorang yang tidak memberikan pertolongan di saat-saat genting seperti itu. Kita dengarkan bersama. Penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap David Ozora
turut menyeret 2 nama lainnya, yakni Shane Lucas dan AG yang ada bersama-sama di lokasi kejadian. Menariknya, psikolog forensik Reza Indragiri menilai adanya relasi kuasa dalam detik-detik penganiayaan itu terjadi. Publik menilai apapun yang disebutkan sebagai alibi, alasan, pembelaan, dan lain sebagainya, sosok AG dan sosok Shane ada di lokasi kejadian yang sama dan dianggap tidak melakukan apa-apa. Dianggap tidak memberikan pertolongan terhadap David waktu itu. Dan itulah yang publik kesal dan menjadi alasan harusnya mereka melakukan pertolongan menghalangi peristiwa itu terjadi. Haruskah kemudian kita juga memberikan pembalasan kepada mereka yang ada di tempat kejadian itu dan tidak melakukan apa-apa? Awam mengatakan bahwa orang yang menolong adalah orang yang baik. Orang yang tidak menolong berarti bejat. Itu kan sederhananya. Tapi psikologi punya cara pandang berbeda. Bahwa ternyata sebelum memutuskan untuk menolong, ada 5 tahapan berpikir yang harus dilalui. 5 tahapan ini yang memungkinkan masing-masing orang pada akhirnya memilih untuk tidak menolong. Bukan karena egois, bukan karena bejat, bukan karena tidak peduli, tetapi karena tidak memungkinkan. Bisa saja orang yang mengamati ini mengalami personal distress. Stres hebat. Dia sesungguhnya tidak langsung bersentuhan dengan situasi kritis, tapi dia berhadapan. Dan dia mengalami stres luar biasa hebat. Karena yang menjadi konsentrasi dia adalah bagaimana saya justru bisa menyelamatkan diri saya sendiri. Ini bukan cerminan orang egois, tapi ini merupakan panggilan manusiawi bahwa dalam situasi yang menakutkan semacam itu, yang memunculkan distress semacam itu, orang akan berpikir untuk menyelamatkan dirinya. Jadi, kalau ada misalnya di lokasi kejadian, ada sekian banyak orang, semua tidak menolong, tetap harus disisir satu persatu. Siapa yang tidak menolong karena egois, siapa yang tidak menolong karena merasa tidak mampu, siapa yang tidak menolong karena justru kalut dalam ketakutannya sendiri, dalam distressnya sendiri. Maka dari situlah kita mengerti dalam banyak kasus, misalnya penganiayaan ataupun kekerasan di jalanan dan lain sebagainya, ada banyak orang yang menyaksikan, tapi segelintir orang saja yang mau untuk melakukan pertolongan. Misalnya ya, ada situasi kecelakaan lalu lintas. Ada 4 orang saksi, 4-empatnya tidak menolong. Tidak bisa kita pukul rata mengatakan 4-empatnya pasti egois, tidak bisa. Membiarkan saksinya. Betul. Dari telikan psikologi yang tadi saya uraikan itu, semestinya kita sisir satu persatu. Sehingga kita bisa simpulkan, siapa gerangan saksi yang memang egois, siapa saksi yang merasa tidak punya rasa tanggung jawab, siapa saksi yang merasa tidak mampu, peduli tapi tidak mampu, siapa saksi yang justru kalut dalam ketakutan, dalam kepanikan, dalam stres sendiri yang tengah dialami. Waktu di Polda ada orang-orang yang berupaya, yang katanya juga mengaku dari KPK, dari omnya mereka untuk memberikan uang dan handphone kepada si Shane.